warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Fitri Holiza dengan NIM A1A322009 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman tentang konstitusi. Masuk ke dalam materi pertama, yaitu tentang sejarah konstitusi di negara Indonesia. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang membentuk kerangka hukumnya saat ini. Konstitusi Indonesia mulai terbentuk pada masa penjajahan Jepang, Dokuritsu Junbi Kosakai, atau yang secara resmi dikenal sebagai Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sejarah Prancis pasca Perang Dunia II dan proses pembentukan konstitusi baru di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara berusaha menyesuaikan tatanan hukumnya dengan perubahan zaman. Kondisi konstitusi Indonesia telah diubah melalui beberapa kali perubahan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami berbagai amandemen selama masa reformasi. Perkembangan konstitusi di negara Indonesia. Yang pertama itu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi dan undang-undang dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan undang-undang GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Masa berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda dan kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konversi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda Triwulan Tuti. Lalu masuk ke dalam periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yang dimana masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berbakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Lalu berikutnya yaitu tentang periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999.
masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, pada periode ini Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, dekret presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, presiden atau panglima tertinggi angkatan perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berikutnya itu pada periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai dan sifat konstitusi di negara Indonesia. Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi. Dalam kenyataan praktik, nilai konstitusi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada nilai normatif. Apabila suatu kondisi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi merupakan suatu kenyataan reality dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lalu yang kedua ada nilai nominal. Nah, menurut hukum memang berlaku, tapi kenyataannya itu tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya suatu konstitusi ini jangan dikacaukan bahwa seringkali suatu kondisi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. Lalu yang ketiga ada nilai semantik. Nah, di sini konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk pelaksanaan kekuasaan politik. Sifat konstitusi. Nah, sifat konstitusi ini dilihat dari isi secara umum. Konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Tetapi, tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian, konstitusi harus bersifat fleksibel, tidak ketinggalan zaman, dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Nah, di dalam sifat konstitusi ini terdapat pula sifat yang berupa sifat luas atau fleksibel, yang dimana naskah konstitusi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar dapat bersifat luas atau kaku. Lalu yang kedua ada konstitusi formil dan material. Nah, sifat dari konstitusi formil dan material ini sering diidentikan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis, yang maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Lalu yang terakhir adalah tertulis dan tidak tertulis. Membedakan secara prinsipil antara
konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Kesimpulannya, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang membentuk kerangka hukumnya saat ini. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah dua bentuk konstitusi yang berbeda. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi tertulis yang pada dasarnya menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan negara, pembagian kekuasaan, berfungsinya lembaga negara, dan pembelaan hak asasi manusia. Konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah hukum fundamental yang tertinggi mengatur setiap aspek pemerintahannya. Cabang pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yang bersama-sama membentuk sistem peradilan adalah 6 cabang yang membentuk konstitusi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengawasan keuangan negara. Setiap cabang dipimpin oleh organisasi atau lembaga yang berbeda. Selain itu, karena konstitusi ini mengatur semangat dan hakikat penyelenggara negara, maka perubahan terhadap konstitusi dampak yang besar terhadap sistem ketatanegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.